Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Di sini Ibu akan menjelaskan materi aswaja bab 1 di semester 2, semester genap. Yang pertama akan menerangkan tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita ketahui. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi 3 kalimat, yaitu yang pertama dari kata ahlu, sunnah, kemudian jamaah. Ahlu itu berarti keluarga atau golongan. Yang kedua as-sunnah. As-sunnah itu berarti segala sesuatu yang dilakukan, apabila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu bagi fikih. Sedangkan dalam aswaja, menurut materi ahlu sunnah wal jamaah, kata sunnah itu berarti sesuatu yang kita melakukan sesuatu yang menjadi contoh dari Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah. Itu berarti sunnah. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapannya Rasulullah, itu perbuatannya Rasulullah, maupun itu penetapan Rasulullah. Jadi contohnya kayak Rasulullah pernah melakukan siwak ketika hendak melakukan sholat, lah itu dikatakan sunnah. Ini yang dimaksud, segala sesuatu yang bersumber, yang dicontohkan oleh Rasulullah berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, ketetapan. Sedangkan jamaah itu juga termasuk dari kata kumpulan atau kelompok. Jadi jika disambung antara ahlu sunnah wal jamaah, itu artinya adalah segala suatu kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi ibu pernah di semester sebelumnya ibu telah menjelaskan ahlus sunnah, golongan umat manusia, umat Islam terutama, itu terbagi beberapa golongan, sehingga pernah ada hadis Rasulullah, kelak umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Salah yang akan selamat yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Golongan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa maksudnya? Yaitu adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah, baik itu ucapannya Rasulullah, perbuatan maupun ketetapannya Rasulullah. Kemudian, mana dalil yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, ada dari sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'du 'alaiha bil nuwajid. Di situ artinya, berpeganglah kamu erat-erat dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jadi di sana itu mereka akan sama Rasulullah disunahkan untuk menjelaskan tentang bahwa semua umat harus berpegang teguh pada Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Itu salah satu bukti bahwa kita itu sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Itu ada juga dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, amma ahlu sunnati fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqih fa innahum al muhtadin al mumassikuna bi sunnatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ahli sunnah wal jamaah itu adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan mereka yang mengikuti berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad. Jadi yang dikatakan orang yang selamat itu adalah orang yang berpegang teguh pada pendirian Rasulullah. Contohnya, kita itu melakukan sunnah, berarti kita melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang ahli sunnah wal jamaah. Apakah itu NU? Kita NU bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebuah nama, pemahamannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di bawahnya ada organisasi, apa saja yang termasuk organisasinya? Ya termasuk NU, Muhammadiyah, dan aliran-aliran yang lain yang masih dalam jalur mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kemudian, sejak kapan adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kan dari awal ibu mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti ajarannya Rasulullah. Jadi orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dari masa khulafaur rasyidin yang sudah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, berarti beliau itu sudah tergolong orang yang Ahlus Sunnah wal
jamaah. Jadi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cuman penamaannya baru-baru dari sejak zaman Kiai Haji Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu Ahlus Sunnah Jamaah itu punya itu kan suatu pemahaman tentang Islam, dikelompokkan. Ada pengelompokan orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, berarti dia itu mengikuti Rasulullah. Lalu nanti di dalam Ahlus Sunnah Jamaah itu ada beberapa para tokoh, yaitu salah satunya yang mengikuti ajaran akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita itu Ahlus Sunnah Jamaah dalam bidang akidahnya mengikuti pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jika mengikuti ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari berarti golongan Al-Asy'ariyah. Kalau mengikuti golongan Abu Mansur Al-Maturidi berarti golongan Al-Maturidiyah. Pemahamannya seperti apa? Kalau menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, yang pertama mengenai Tuhan dan sifatnya. Mengenai Tuhan dan sifatnya, Allah dengan manusia itu dikatakan harus mempunyai keimanan. Jika dalam pemikiran Kiai Haji Abu Hasan Al-Asy'ari mengenai kebebasan dalam berkehendak. Jadi manusia itu mampu memilih mana yang akan mengenai tentang kebebasan dalam berkehendak. Jadi manusia ini untuk melakukan dosa atau melakukan kebaikan itu bukan berarti menurut Kiai Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang ada kudrat Allah dan ada juga muktasab, ada kasab. Jadi ada juga mengupayakan, manusia sendiri itu berupaya bagaimana untuk bisa bukan melawan takdir tapi menjalankan sebuah takdir. Jadi menurut beliau intinya itu kalau manusia itu bebas dalam berkehendak, bukan berarti dia tuh melawan dari kodratnya Allah, tapi manusia punya namanya kasab, punya usaha untuk bisa menjalankan suatu takdir tersebut. Mengenai kodimnya Al-Quran, kalau menurut Al-Mu'tazilah, Al-Quran itu dikatakan bukan kodim karena Al-Quran itu diciptakan suatu makhluk, karena baru bukan bersifat kodim itu artinya terdahulu. Tapi menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Quran itu ada dua, ada kalam nafsi, ada kalam lafdi. Kalau yang kalam nafsi itu bersifat kodim, terdahulu, yang memang ada sifat-sifat tentang zatnya Allah, berarti Al-Quran tersebut merupakan bersifat kodim. Sedangkan Al-Quran juga bisa bersifat tidak kodim, yaitu ketika di dalamnya itu terdapat ada tentang kisah-kisah Nabi atau huruf serta suara-suara yang lain, itu berarti dikatakan kalam lafdi yang tidak bersifat kodim. Mengenai tentang makhluk Allah, keadilan, kedudukan orang yang berdosa. Jadi adil, Allah itu Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah itu adalah adil. Malaikat Allah dikatakan di sini manusia kelak di akhirat akan bisa melihat Allah, tapi bukan berarti Allah itu wujudnya Allah itu ada seperti manusia, tapi Allah itu berupa zat yang kelak akan dikatakan manusia itu akan bisa melihat zatnya Allah. Kedudukan orang yang berdosa, menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang berdosa itu tidak dikatakan kafir, tapi mukmin yang fasik. Jadi orang yang dikatakan kafir seperti golongan-golongan yang lainnya yang memvonis jika berdosa besar itu kafir, di sini enggak Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi orangnya melakukan dosa besar, ya dosa besar tetap dikatakan mukmin, kecuali kalau dia berkafir itu ketika dia berpindah iman atau dia itu musyrik, maka dia dikatakan kafir. Kemudian menurut Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari itu berarti golongan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi juga ada punyai beberapa pemahaman yang hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari mengenai tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.